Ini adalah jawaban wali kota terkait dengan PU praksi. Nah, kita melihat di soft copy yang dikirim ke kita, jawaban wali kota masih bersifat normatif. Sesuai dengan bamus kita, jadwal untuk setelah jawaban wali kota itu adalah hearing dengan komisi-komisi. Sehingga lebih baik kita perdalam di komisi-komisi. Karena setelah kita cek semua, jawaban wali kota itu masih bersifat normatif yang tidak langsung mengarah ke teknis yang diinginkan oleh Itu didapatkan kapan Pak dokumen? Jawaban wali kota kita dapatkan kemarin. Ya, baru kemarin kita dapatkan sehingga hari ini juga kita paripurnakan, langsung paripurna sesuai jadwal, dan memang sesuai jadwal setiap jawaban wali kota terkait PU praksi pasti sifatnya normatif dan umum. Saran dan usul diperhatikan dan seperti itu, dan akan kita perdalam di hearing hari ini. Itu aja. Gak ada maksud lain dari itu. Kita akan melihat sebenarnya jawaban wali kota itu tidak harus semua pertanyaan praksi dijawab yang sifatnya sama, jadikan satu saja untuk efisiensi waktu sebenarnya. Tapi kita melihat dari beberapa jawaban wali kota itu ada yang seperti di dinas sosial yang untuk bantuan rakyat miskin sampai ada silpa, itu yang menjadi titik tekan seperti tadi, sehingga Kadinsos nanti betul-betul kita minta pertanggungjawaban terkait KPJ 2023, kenapa bantuan sosial BNPT, bantuan pangan untuk rakyat miskin justru hanya terserap 53%. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama. Nanti akan ada lagi setelah itu pendapat akhir fraksi setelah hearing, dan itu akan menjadi sorotan kita terhadap LKPJ 2023. Ya. Yang RPJPD itu 2022 ada konsentrasi pembangunan jangka panjang yang muncul. Ya, ini sesuai dengan amanat undang-undang bahwa RPJPD itu harus ada. Ini adalah roadmap atau GBHN-nya daerah. Dan ini menjelang pilkada, kita harapkan RPJPD sudah kita sepakati sesuai dengan surat edaran Kemendagri sebelum 30 Juni harus sudah disahkan. Tapi kita baru berdapat penyampaian suratnya baru hari Kamis kemarin. Sehingga Jumat malam kita langsung rapat bamus untuk merubah jadwal, sehingga hari ini kita paripurnakan penyampaian wali kota. Setelah ada penyampaian resmi lewat paripurna, baru nanti kita akan mengagendakan jadwal selanjutnya PU praksi, kemudian kita bentuk pansus. Setelah di pansus itu kita perdalam. RPJPD ini nanti akan jadi acuan pilkada juga. Apa itu? Untuk visi misi calon yang setelah ditetapkan KPUD Kota Malang tidak boleh di luar dari RPJPD yang sudah disepakati oleh DPRD Kota Malang dan pemerintah Kota Malang untuk roadmap pembangunan Kota Malang tahun 2020-2045. Artinya kalau di luar daripada ini, visi misi yang nanti akan menjadi RPJMD tidak boleh bertentangan dengan ini. Itu nanti yang menjadi titik tekan. Banyak poin-poin yang disampaikan bagaimana Kota Malang akan mengarah kepada pemenuhan kebutuhan primer atau kebutuhan terpenting daripada masyarakat, dan mengarah Kota Malang menjadi kota metropolis. Contohnya kita akan mempermudah untuk iklim investasi di Kota Malang. Ya, selama ini kita melihat kenapa investasi di Kota Malang ini sangat lambat. Lebih banyak mengarah ke Batu, lebih banyak mengarah ke kabupaten. Justru Kota Malang ini mengalami kelambatan di situ, sehingga kita akan banyak nanti memberikan penekanan karena investasi yang tinggi itu akan menyerap tenaga kerja yang tinggi juga. Dan Kota Malang potensial sekali tenaga kerja, terutama generasi milenial, agar tidak mendapat kesulitan untuk mencari pekerjaan di Kota Malang. Ini kan nanti kita tidak mengarah ke iklim investasi, bisa saja ada UMKM yang bergerak, bisa saja nanti orang Malang sendiri yang bergerak, tapi yang jelas kita di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapapun yang ingin berinvestasi di Kota Malang, ini aturan-aturan yang roadmap-nya
akan betul-betul kita buat iklim investasi di Kota Malang supaya naik, ya, supaya bagus dan diminati oleh orang luar. Ya, kalau nanti secara teknis di laporan PU Praksi akan kelihatan, terutama untuk contoh aja dengan keberadaan hotel, ya. Kita untuk di hotel ini kalah dengan Batu, kemudian pendapatan per kapita penduduk kita kalah dengan Batu, dan ini menjadi pemicu dan semangat Dewan bagaimana meningkatkan. Batu adalah menurut BPS Jawa Timur, Batu ini pendapatan per kapitanya tertinggi. Tentu saja ini akan menjadi acuan kita bagaimana Kota Malang juga mengarah ke situ, ya. Jadi kalau hal-hal yang baik kenapa tidak kita tiru. Nah, ini kan jawaban wali kota untuk 2023. Nah, makanya optimis kepala badan pendapatan daerah bahwa APBD pendapatan kita untuk tahun ini akan naik. Regulasinya sudah turun, bukan aturan dari pusat sudah turun, dan pajak reklame kemudian kemarin sudah kita sahkan juga sebagai penguatnya, tinggal diperkuat oleh perwal. Perwalnya kita harapkan segera setelah perdanya kita sahkan, perda itu akan tumpul jika tanpa perwalnya, sehingga kita harapkan perwal segera bisa diturunkan dan menjadi acuan daripada dinas untuk meningkatkan PAD kita. Ya.